Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas laptop yang masih beredar di pasaran ya, IdeaPad Slim 3. Jadi ini setelah saya biasanya mereview laptop second ya, kali ini kita akan mereview laptop ini, IdeaPad Slim 3. Di ini ya, ini 14 inci, bisa dilihat. Tebalnya hanya sekitar 2 cm saja, jadi ya cukup tipis, cukup slim, cukup nyaman untuk dibawa. Tapi konektivitasnya ini hanya ada HDMI ya, jadi untuk yang perlu port VGA, Anda perlu konverter dan tidak ada kabel LAN. Yang mungkin bagi sejumlah orang itu adalah sebuah kebutuhan dasar ya, kabel LAN gigabit LAN ini tidak ada. Jadi ini hanya ada I/O-nya, ini ada jack, jack card reader, SD card reader. Dan di sini ada 3 buah USB, di mana yang 2 USB Type USB 3.0 dan 1 USB 2.0. Ini HDMI dan ini kabel power. Ini ya barangnya, cukup slim. Ini merupakan IdeaPad Slim 3 yang versi AMD keluaran tahun 2020, jadi 2 tahun yang lalu. Harganya ini masih ada ya nota pembeliannya. Dia harganya sekitar 4 jutaan. Ini pembelian 2 tahun yang lalu, harganya tahun ini pun saya masih cek masih sekitar 2 jutaan. Jadi laptop slim ini dia memiliki bobot yang bisa kita cek bersama ya. Nih, dia bobot timbangnya 1,4. Chargernya itu kalau nggak salah bobotnya sekitar 150 gram. Jadi 1,6 lah. 1,6 untuk satu paket laptop dan chargernya. Ini bisa Anda lihat ya, ini layoutnya seperti ini. Ini auto on-nya kebetulan saya nyalakan. Ini sudah pakai SSD ya. Ini SSD yang digunakan adalah SSD NVMe Gen 2, masih Gen 2. Karena karena chipset dari prosesor yang digunakan masih ya hanya support Gen 2. Ini bisa kita cek ya di GPU ID. Kita akan lihat bagaimana performanya. Jadi ini merupakan versi yang paling basic ya, versi yang paling dasar. Nih kita cek dulu di CPU ID, kita turunkan dulu brightness-nya supaya terlihat. Oke, ya ini bisa dicek ya. Ini versi Ryzen yang paling rendah, jadi bukan Ryzen yang i series. Ini yang sudah core-nya Ryzen ya, sudah bukan yang Athlon atau Athlon Silver. Jadi kalau Anda mendapatkan yang seri Athlon Silver, saya merekomendasikan untuk dihindarkan. Untuk harga 4 juta ini dia bersaingnya dengan yang Intel Pentium M, Pentium Silver atau Intel Celeron. Jadi kalau dengan low budget untuk membeli IdeaPad Slim, saya lebih merekomendasikan cari yang dia seri ini. Ini di bawahnya Ryzen 3 ya, jadi AMD 3020E kodenya, bukan AMD Athlon Silver, bukan, tapi yang dia punya kode Ryzen. Untuk memorinya ini memori bawaannya 4 GB ya, nanti akan kita cek dan kita bongkar laptopnya seperti itu. Jadi chipsetnya, mainboard yang digunakan Ryzen SoC FCH, jadi tidak ada detailnya ya, dia versi yang berapa. Cuman ini bisa dicek. Grafisnya dia pakai Radeon HD grafik bawaannya juga ya. Jadi dibandingkan Intel HD dengan level yang sama, tentu Radeon grafik sedikit di atas Intel HD. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya speknya. Jadi ini ya, di harga 4 juta Anda bisa mendapatkan AMD yang seri Ryzen yang paling bawah. Jadi bukan Ryzen 3, Ryzen 5, apalagi Ryzen 7. Ini dengan RAM 4 GB dan sudah menggunakan SSD. Bisa kita cek di device manager untuk cross check-nya apa saja varian yang digunakan. Nah, ini drive-nya bisa dicek di sini SK Hynix. Jadi ini SSD-nya dari SK Hynix. Untuk display adapternya dia pakai Radeon HD saja keterangannya. Seperti itu. Salah satu fitur yang mungkin bisa diharapkan dari ini adalah kamera yang sudah cukup lumayan ya. Jadi ini kapasitas kameranya, detail kameranya menurut saya sih detailnya cukup lumayan untuk kategori laptop yang low entry ya.
Dan ini ada switchernya untuk mematikan dan menyalakan. Bisa di switch off sesuai petunjuknya seperti sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan kita cek dan kita bongkar untuk melihat apakah apa saja yang bisa diupdate dari laptop ini. Ya, jadi untuk membongkar laptop ini ada beberapa yang perlu dibuka ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9, ada 10. Ada 10 baut yang harus dibuka. Kita akan buka terlebih dahulu ya bautnya. Oke, jadi ini akan kita buka. Oke, ini kita akan buka ya. Kita lihat komponen internalnya seperti apa, paketan internalnya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya internalnya. Jadi ini RAM-nya single ya. Ini yang seri yang paling murah ini dia RAM-nya single. Ini bisa dicek di sini, dia hanya ada satu buah RAM. Ini ada slot yang tidak bisa di-upgrade ya. Jadi ini Anda bisa hanya ada satu buah RAM yang bisa di-upgrade. Jadi kalau tadi 4 GB ini bisa Anda upgrade. Kalau nggak salah sih DDR4 ini yang paling besar ada 16 GB ya. Lalu ini ada second drive ya. Jadi ini drive-nya tadi, SATA-nya di sini, SSD-nya, SSD dia NVMe yang 2242 ini kalau nggak salah ukurannya. Tapi pakai yang 2280 pun bisa. Ini bisa dilihat ceknya sampai sebelah sini. Lalu di sebelah sini ada extra storage ya. Jadi Anda bisa menggunakan hard disk atau SSD juga yang dengan form factor 2,5. Tapi Anda harus beli dulu di sini. Ini ada flexi untuk hard disk, jadi dari sini ke sini untuk konverter SATA-nya. Ini ada tempatnya, cuman ini tidak ada barangnya. Jadi karena ini fan-nya terlihat agak kotor ya, kita bersihkan saja dulu dengan vakum. Ini akan kita bersihkan dengan vakum supaya dia masih optimal pembuangan panasnya. Jadi itu ya, Anda kalau ingin membersihkan ini tempat prosesornya di sini, GPU-nya di sini, kalau sudah lebih dari 2 tahun sih mungkin perlu dicek ya, pas thermalnya kemungkinan sudah kering. Baterainya bisa diganti, ini tempat baterainya ya. Ini baterainya sudah baterai lithium polimer, jadi cukup tipis dengan kapasitas yang cukup lama lah daya simpannya. Jadi ini ada 34 watt hour, cukup besar. Ini ada baterai BIOS-nya ya, dia pakai CR232. Baterai BIOS-nya di sini. Ini ke keyboard, ini ke keyboard, dan ini flexi untuk touchpad. Jadi dari IdeaPad Slim 3 ini yang bisa di-upgrade adalah storage-nya ya. Jadi ini bisa menggunakan dual storage dengan NVMe ya.
Ya, NVMe 2242 atau 2280 bisa di sini. Lalu ini ada extra drive untuk SATA dan RAM juga bisa di-upgrade, tapi RAM-nya ini single slot. Jadi Anda hanya bisa menggunakan satu buah RAM di sini. Itu ya. Review singkat dari sekian ya, review singkat dari IdeaPad Slim 3. Mungkin bila Anda membutuhkan laptop slim yang mobile dan cukup ringan, IdeaPad Slim 3 ini bisa menjadi opsi bagi Anda karena bobot laptopnya yang cukup ringan, kurang dari 1,5 kilo ya laptopnya saja, tapi kalau dengan dengan adaptornya mungkin sekitar 1,6. Dan ini juga bisa di-upgrade, itu salah satu kelebihannya IdeaPad Slim 3 ya dibandingkan laptop-laptop slim lain yang mungkin RAM-nya hanya ada yang full solder semua, jadi nggak bisa di-upgrade. Ada yang hanya punya satu slot drive. Ini kebetulan ada dua slot drive ya, jadi menggunakan NVMe 2242 bisa, 2280 bisa, dan ada masih diberikan satu slot untuk yang form factor yang 2,5, yaitu hard disk atau SSD. Sekian review singkat Lenovo IdeaPad Slim 3 dari saya. Bila Anda membutuhkan laptop slim baru yang harganya mulai 4 jutaan ya, ini variasinya banyak. Kalau Anda yang tim Intel ya, tim biru, ada yang IdeaPad Slim 3i, itu kodenya yang untuk Intel. Tapi kalau yang IdeaPad Slim 3 biasa itu biasanya AMD series. Kalau nggak salah sih versi tertingginya menggunakan Ryzen 5. Kalau yang i series itu tertingginya menggunakan i5. Itu bisa menjadi opsi bagi Anda, sesuaikan budget Anda. Kalau Anda yang low budget ya di harga 4 jutaan, saya merekomendasikan untuk mengambil yang seri AMD yang Ryzen yang paling rendah. Karena dibandingkan Intel Celeron, Intel Pentium N atau Intel Pentium Silver lah, istilahnya mungkin beda-beda ya. Performa untuk yang Ryzen seri yang paling rendah ini masih cukup mumpuni dibandingkan Intel Celeron atau Pentium N. Tapi kalau Anda punya budget lebih, Anda bisa memilih antara Ryzen 3 atau i3 yang mereka punya plus minus masing-masing ya, dimana yang Ryzen ini secara performa kerja mungkin sedikit lebih baik. Sementara untuk yang Intel ini untuk aplikasi editing itu akan lebih terasa lebih nyaman untuk digunakan editing dan multitasking, serta mempunyai daya tahan baterai yang relatif lebih awet yang Intel. Tapi kalau performa masih lebih enak pakai yang Ryzen. Tapi ya itu tentunya berdampak dengan konsumsi baterai yang lebih boros yang di Ryzen. Sekian review singkat Lenovo IdeaPad 3 dari saya. Mungkin bila ada pertanyaan atau yang didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar di video ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.